Baik teman-teman, saya mau mencoba untuk napak tilas tempat pesugihan yang ada di Kabupaten Sragen ini ya. Pesugihan ini cukup viral dan eksis sekali, terutama di wilayah setempat ini. Disebutnya dengan kalimat pesugihan Mbah Gong. Jadi kita harus menyusuri jalan ini, baru nanti kita akan sampai di tempat punden ataupun yang dijadikan sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Ini menurut kabar yang beredar. Jika membawa kendaraan roda 2, maka sebaiknya kita harus berhati-hati karena jalannya sangat licin ya. Dan ini menyisiri di sepanjang bantaran sungai ini, nanti tidak jauh kita sudah akan sampai di lokasi. Nah, pada akhirnya setelah saya melintasi jalan yang licin ini kurang lebih sekitar 7 menit, pada akhirnya saya sampai di punden Mbah Gong. Saya akan meminta izin terlebih dahulu dengan Mbah Danyang yang ada di sini. Seperti yang kita tahu ya, di sini ada ambengan. Amit nuwun sewu Mbah. Itu ya. Ini bekas untuk naruh sesaji. Terus kemudian bambu ini adalah untuk menancapkan mereka yang sedang melakukan syukuran. Biasanya ini untuk panggang ayam ya, untuk panggang ayam. Dan kita lihat di sini ada janur. Dan saya akan meminta izin sebentar untuk unggah-ungguhnya, sopan santunnya, karena ingin saya konten ya. Mau diapa-apakan, ini adalah tempat perdanyangan, tempat keramat. Dan saya sudah selesai untuk berdoa ya. Di sini saya akan mendekatkan bahwasanya di sini juga ada semacam kayak botol ya, ada botol, terus kemudian ada ambengan-ambengan, ada janur, dan ini ada telur juga ya di dalam kantong plastik ini, seperti telur ayam kampung. Terus tempo hari saya juga melihat di sini ada uang logam. Selain dari pohon besar itu juga ini di sini masih ada sebuah pohon yang bentuknya lumayan unik ya. Ini unik banget. Nah, saya akan mencoba menjelaskan jadi tentang sudut pandang yang namanya punden. Katanya bisa dijadikan sebagai tempat pesugihan. Bahkan ini dikondangkan sebagai pesugihan Mbah Gong. Dan saya akan mencoba mengkupas semuanya ini dengan menurut ilmu pemahaman spiritual yang saya miliki, bahwasanya punden ini sebetulnya adalah merupakan cagar budaya. Jadi sebetulnya dalam undang-undang ini kita semua ini diwajibkan untuk melestarikan dan juga menjaganya. Bahkan kita memiliki hak untuk melestarikan budaya. Akan tetapi berkaitan dengan punden, tempat keramat, ini sejatinya kalau menurut saya bukanlah merupakan tempat pesugihan. Akan tetapi punden itu adalah tempat di mana kita bisa menyandarkan hati dan rasa serta pikiran kita kepada Tuhan semesta alam. Nah, sedangkan punden ini adalah biasanya digunakan untuk ritual-ritual tertentu, karena mempercayai bahwasanya para danyang, para leluhur, arwah leluhur, dan juga yang lainnya, ini bentuk daripada sebuah kasih sayang terhadap semesta alam. Jadi kalau sudut pandang yang ada orang menggunakannya sebagai tempat untuk mencari pesugihan, yaitu silahkan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya dahulu kala yang namanya punden Mbah Gong ini memang terkenal sekali sebagai tempat pesugihan ya. Tapi sebetulnya perlu di sini yang harus saya luruskan, ini adalah merupakan tempat perdanyangan, di mana merupakan sebuah tempat keramat yang seharusnya kita uri-uri, kita berdayakan, kita lestarikan sama-sama, karena ini menyangkut dengan masalah harkat, martabat, dan juga budaya. Jadi kebersihan maupun dari tata kelola kepantasan dalam sudut pandang untuk menjadikan sebagai tempat punden ini menjadi
tempat yang sakral, harusnya ya kita harus bisa melakukan sesuai dengan kemestian-kemestiannya. Jadi saya mau ulas sedikit bahwasanya keunggulan dari punden ini yang saya dengar. Ini Mbah Gong ini ketika di musim banjir dahulu kala, tadi yang sungai tadi ini ada yang namanya buaya putih, itu jelmaan dari Mbah Remeng atau Kiai Remeng. Jadi buaya putih ini merupakan sebuah penunggu yang termasuk danyang yang ada di sini. Konon ini banyak sekali menolong warga masyarakat setempat ketika hendak menyeberangi sungai yang ini termasuk jurusannya Sungai Bengawan Solo ya, ini sungai ya. Jadi gini, bahwasanya juga di sini ada jelmaan dari Nyai Perkutut ya, bahwasanya ada danyang, ini seorang wanita, dia menjelma menjadi seekor burung perkutut. Ini masih ada kaitannya dengan Mbah Remeng atau Kiai Remeng. Tapi sepak terjang dari kedua-duanya ini memiliki latar belakang yang baik karena konon ini banyak sekali menolong manusia yang sedang dalam kesusahan. Bahkan di punden Mbah Gong ini juga kabarnya ini masih merebak ada bokor emas ya. Bokor emas ini tempat wadah pisang yang terbuat dari lempengan emas. Nah, pisangnya ini dua sisir, kalau orang Jawa bilang gedang setangkep. Nah, sebetulnya kalau kita mau menelaah lebih dalam, kalau gedang setangkep ataupun pisang dua sisir yang saling berhadapan ini adalah simbolik antara laki-laki dan perempuan, suami istri, di mana pisang ini adalah menurut filosofinya merupakan sebuah perilaku. Jadi perilaku laki-laki dan perempuan sebetulnya ya. Nah, kalau kita mau lebih menelaah dalam secara spirit ya, atau secara nalar, sebetulnya di balik kalimat bokor yang terdapat pisang dua sisir ini menurut saya ada pengertiannya. Jadi bukan lantas terus diasumsikan di sini masih tersimpan ada lempengan emas yang masih sangat besar. Nah, bukan seperti itu ya. Ini kalau dalam asumsi saya. Maka dari itu hal-hal yang menurut saya pantas untuk kita luruskan, maka sebaiknya harus kita luruskan. Mau diapa-apakan, ini adalah punden keramat. Ini merupakan sebuah cagar budaya yang walaupun mungkin masih belum, legalitasnya masih belum diakui, akan tetapi nilai-nilai budaya, cerita budaya ini masih banyak terngiang di dalam sebuah ingatan, apalagi masyarakat setempat. Jadi sebaiknya dengan mendatangi punden ini justru kita semakin sadar bahwasanya dengan mendekat ke punden ini berarti kita sedang menjalin ikatan rasa kasih sayang terhadap semesta alam, terutama dengan para danyang, para arwah leluhur, para makhluk alam ciptaan yang lain, terus seluruh ekosistem termasuk dari tanah, tumbuh-tumbuhan, dan kita mengingat semuanya sehingga harusnya kita sama-sama di sini menjalin ikatan rasa yang lebih kuat dengan cara mendoakan kepada Tuhan semesta alam. Jadi yakinlah jika kita sudah terbiasa melakukan itu, berkasih sayang dengan cara berbagi, bersedekah, mendoakan, kita menanam baik, maka pasti kita akan panen baik juga ya. Kita biasa mendoakan siapapun, pasti kita akan juga didoakan, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mungkin jika kita kerap berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka sesuatu itu juga pasti imbal baliknya akan juga sering berbuat baik terhadap kita. Tapi petikan awal di sini adalah sebuah punden keramat. Haruslah kita jaga kelestarian budayanya secara kemurnian. Jangan meniru mereka-mereka yang menempuh dengan jalur hitam, apalagi mencari pesugihan instan. Ini betapa saya tidak menganjurkan.
Jadi kita harus betul-betul menghormati, kita harus mencintai kelestarian budaya Nusantara, terutama budaya Jawa. Baik, saya rasa sampai di sini ulasan saya. Ini sudah cukup panjang ya, dan semoga ini dapat mengetuk sanubari siapapun yang mau menelaah kalimat dari yang saya uraikan.